Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heksa Muada dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dari translasi. Namun sebelum masuk ke translasi, saya akan menjelaskan tentang 3 tipe dari RNA. Yang pertama ada mRNA, yang kedua ada tRNA, dan yang ketiga ada rRNA. Apa sih bedanya? Kan sama-sama RNA. Oke, kita bahas. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan RNA duta. mRNA ini terletak pada inti sel atau di nukleus dan juga di sitoplasma. Fungsinya untuk mengantarkan kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua ada tRNA. tRNA ini merupakan RNA yang paling pendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Fungsinya untuk mengumpulkan asam-asam amino yang akan disusun menjadi suatu protein dan menghubungkannya ke ribosom. Yang terakhir ada rRNA. rRNA ini merupakan RNA yang paling besar nih dibandingkan dengan mRNA dan juga tRNA. rRNA ini mengandung 50-2000 asam amino. Nah, fungsinya ini akan bekerja sama nih dengan protein dan akan membentuk suatu struktur ribosomal yang akan membantu dalam proses translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan dijadikan sebagai suatu protein. Nah, translasi sendiri ini terjadi pada ribosom. Nah, kemudian nanti sel-selnya nanti diterjemahkan melalui kodon. Kodon adalah 3 nukleotida yang tertempel pada untai mRNA yang nantinya akan diterjemahkan melalui urutan-urutan asam amino. Nah, translasi sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Oke, untuk lebih jelasnya lanjut ya. Selanjutnya, pada proses translasi ini terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama disebut dengan inisiasi. Nah, inisiasi ini dimulai saat ribosom subunit kecil ini terikat pada mRNA. Nah, yang ini merupakan ribosom subunit kecil dan yang ini merupakan rantai mRNA-nya. Nah, kemudian ribosom subunit kecil ini bergerak nih dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Nah, ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Nah, di sini kodon UAG, nah si tRNA-nya itu kan membawa antikodonnya yaitu UAC. Nah, kenapa nih antikodonnya bisa UAC? Sekarang kita ingat kembali bahwa kalau misalkan adenin itu pasangannya dengan urasil ya gitu. Terus urasil pasangannya dengan adenin, guanin pasangannya dengan sitosin. Pokoknya harus ingat pasangan-pasangan itu ya, jangan sampai tertukar gitu. Kemudian setelah tRNA melekat nih pada mRNA, maka ribosom subunit besar ini akan datang dan juga terikat juga bersama dengan ribosom subunit kecil. Nah, yang ini kan ribosom subunit besar, dia terikat nih pada ribosom subunit kecilnya. Nah, kemudian memiliki 3 daerah nih. Yang paling kanan disebut dengan A atau acceptor site, yang tengah disebut dengan P atau peptide site, dan yang paling sebelah kiri disebut dengan E atau exit site. Oke, selanjutnya ke tahapan yang kedua yaitu elongasi. Nah, saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Jadi, si tRNA-nya ini masing-masing membawa antikodon nih dari kodon mRNA gitu. Kemudian, untuk mengetahui jenis asam amino yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Oke, kita buka tabel triplet kodon di sini. Nah, misalkan nih, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Dari mana nih metionin? Sekarang kita lihat di sini AUG. Nah, AUG ini kan terdapat di sini. Nah, AUG ini merupakan metionin nih, gitu ya. Nah, kemudian bisa kita cari nih kayak UUC. Nah, di sini ada UUC. Nah, dia ini merupakan asam amino yang terbentuk dari peniranine gitu. Cara baca dari tabel triplet kodonnya. Nah, selanjutnya pada tahap ini di mana rantai
asam amino ini diperpanjang. Jadi rantai asam aminonya ini diperpanjang ya, namanya juga elongasi gitu ya, atau perpanjangan. Nah, tRNA nanti akan bergerak nih melewati situs A atau acceptor site, terus ke P yaitu peptide site, sampai akhirnya di E nih, exit site. Nah, dari ribosom. Proses ini terus diulang nih, terus menerus saat codon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Oke, selanjutnya tahapan terakhir yaitu terminasi. Nah, tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Oke, yang pertama ini ribosom ini mencapai kodon terminasi nih pada untai RNA duta atau mRNA gitu, messenger RNA. Nah, kemudian terdapat kodon stop. Nah, kodon stopnya ini harus UAG, UAA atau UGA gitu. Kemudian polipeptida ini akan lepas nih dari ribosom. Nah, ini merupakan polipeptidanya lepas dan terjadilah polipeptida bebas. Kemudian dua subunit ribosom, yaitu subunit ribosom yang besar dan subunit ribosom kecil, juga komponen-komponen lainnya nih mulai terpisah. Nah, itulah 3 tahapan dari proses translasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.